Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah pendakian yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Erwin Chandra Winata. Dan untuk kisah yang akan saya bacakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tersesat di Pasar Gaib. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah nyata ini dialami oleh salah satu teman dari senior saya. Kejadiannya sendiri sudah cukup lama, sekitar tahun 2000-an. Tulisan ini memang ada yang dikurangi dan ada yang ditambahkan, namun tidak merubah kejadian yang sesungguhnya. Tempat kejadian dan nama-nama yang terlibat akan saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Oke, langsung saja. Tersesat di pasar gaib. Lang, udah lama nih badan gak digerakin, bikin agenda dong, ujar Anto memecah keheningan sore itu. Baru juga seminggu yang lalu turun dari Cermai tok. Ya itu kan lo, ayo Lalang. Anto kekeh memaksaku untuk membuat sebuah agenda pendakian. Memang jika dia sudah punya kemauan, selalu saja harus terrealisasikan. Lu pengen kemana sih tok? Mana aja bebas gua mah. Jauh oke, deket juga oke. Setelah lama berpikir, akhirnya kami sepakat untuk mendaki salah satu gunung yang terletak di tengah Pulau Jawa. Lu coba ajak yang lainnya tok, biar nggak terlalu sepi. Siap, sekarang langsung gue samperin satu-satu. Muka Anto terlihat sumringah dan bersemangat. Diteguknya sisa kopi sampai habis. Kemudian dia pergi meninggalkanku seorang diri. Seminggu berlalu. Malam itu kami semua berkumpul di rumahku untuk mempersiapkan semua perbekalan. Kami akan berangkat besok pagi dengan jumlah personil 4 orang, yaitu Gilang, saya sendiri, Anto, Omet, dan Uday. Kami semua adalah teman satu kampung. Oke, semuanya sudah aman. Kita mau berangkat pakai apa ke terminal? Tanyaku pada ketiga temanku itu. Mengingat jarak dari kampungku ke terminal yang lumayan jauh dan kendaraan umum masih sangat jarang. Tenang gengs, santai, gue udah bilang Mang Dogol buat nganterin kita besok, ujar Anto membuat perasaan tenang pada kami semua. Cakep lo tok, gak rugi lo temenan sama gua, timpal Omet saat itu. Kampret, kebalik woi. Aku dan Uday hanya tertawa menyaksikan tingkah mereka berdua. Memang hanya Antola yang paling tajir di antara kami semua. Orang tuanya adalah pengusaha toko bangunan yang sangat terpandang di kampung ini. Dan Mang Dogol adalah sopir yang bekerja di toko bangunan milik orang tuanya Anto. Malam semakin larut. Ketiga temanku sudah terlelap dalam mimpinya masing-masing. Berbeda denganku. Entah kenapa malam ini aku merasa gelisah. Hatiku sangat tidak enak. Ya Tuhan, ada apa ini? Batinku penuh dengan tanda tanya. Aku langsung beranjak menuju kamar ibu. Ternyata beliau sedang melaksanakan sholat tahajud. Aku masuk dan menunggu beliau hingga selesai sholat. Kuceritakan tentang kegelisahanku yang tidak biasa ini kepadanya. Mendingan kamu batalkan saja Lang, mumpung masih di sini, daripada nanti kalian kenapa-napa di sana. Tapi Bu, semuanya sudah terlanjur disiapkan. Gak enak juga sama Anto dan yang lainnya kalau dibatalkan. Aku mencoba memberikan penjelasan. Jadi kamu tetap mau berangkat Lang? Semoga ini hanya perasaanku saja yang keliru. Aku tetap berangkat. Doakan saja ya Bu. Tanpa kamu meminta pun, Ibu selalu melakukannya Lang. Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, hati-hati di sana. Selalu ingat Tuhan ya Lang.
Kemudian senyum tipis tersungging di bibir ibu. Tapi aku merasa senyumnya seperti berbeda dari biasanya. Bangun, anak muda, katanya mau pada berangkat. Gimana ini? Bangun. Suara teriakan Mang Dogol mengagetkanku. Ternyata tadi semua cuma mimpi. Jam berapa ini, Mang? Tanyaku pada Mang Dogol. Jam 9, ayo cepat. Buset, udah siang ternyata. Kami langsung bangun dengan segera. Udah gak usah mandilah, cuci muka aja, celetuk Uday, dan kami pun setuju. Sebelum berangkat, kucium tangan ibu sambil meminta restu. Aku berangkat ya Bu, doakan semuanya lancar sampai pulang lagi ke rumah. Tanpa kamu minta pun, ibu selalu melakukannya, Lang. Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, hati-hati di sana. Selalu ingat Tuhan ya, Lang. Iya Bu. Seketika aku teringat dengan ucapan ibu yang aku dengar di dalam mimpi tadi. Kulihat wajahnya, namun senyuman aneh itu tidak ada. Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Mobil pick up yang kami tumpangi mulai melaju menembus jalan perkampungan yang tidak mulus. Raut-raut wajah kebahagiaan terpancar dari ketiga temanku. Akhirnya kita berangkat juga, ujar Anto ceria. Setelah kurang lebih 45 menit, akhirnya kami sampai di terminal. Hati-hati ya kalian semua, Anto, kata ibu, jangan lupa ngasih kabar, kata Mang Dogol mengingatkan. Dari kami semua hanya Anto saja yang punya handphone. Maklum, dia anak orang kaya. Mamang, pamit dulu ya. Jangan lupa kalian, hati-hati. Iya Mang, makasih banyak ya, jawab kami dengan serempak. Kemudian kami langsung menuju bis jurusan Kota R dan segera mencari kursi yang masih kosong. Pukul 11 siang akhirnya bis mulai bergerak meninggalkan kota Bandung. Bisingnya deru mesin menemani setiap obrolan kami. Tidak jarang diiringi suara berdecit dari badan bis yang seolah ingin memberitahu kalau umurnya sudah tidak muda lagi. Dan benar saja, saat memasuki daerah Ciamis, ternyata bis mogok. Segelas kopi yang kupesan sudah tinggal ampasnya. Entah berapa batang rokok yang sudah kubakar, namun bis ini masih saja ngadat. Sudah 1 jam lebih para penumpang terlantar di pinggir jalan. Kami hanya bisa menunggu dan berdoa semoga sopir dan kernet bisa segera memperbaikinya. Tak banyak yang bisa dilakukan karena memang kami tidak mengerti masalah seperti ini. Tidak lama kulihat si kernet menyetop bis lain yang masih satu grup dengannya. Mungkin dia sedang meminta bantuan. Bapak, Ibu, mohon maaf, pindah ke bis yang itu ya, ucap si kernet sambil menunjuk bis tadi. Atuh, lain tadi, celetuk salah seorang penumpang. Suara riuh dari para penumpang lain langsung mengudara. Ada yang ngomel tidak jelas, ada yang senang, dan ada juga yang hanya senyum-senyum sendiri. Tapi kita nggak bayar lagi kan Pak? Enggak Om, tinggal duduk manis saja sampai tujuan, jawab si kernet. Kami langsung memindahkan keril dari bagasi dan langsung naik. Buset, duduk di mana kita? Omet melontarkan pertanyaan yang entah ditunjukkan untuk siapa. Ternyata kondisi bis lumayan penuh. Rombongan transmigrasi dari bis yang mogok hampir setengahnya berdiri. Apa boleh buat, daripada harus menunggu bis mogok tadi tanpa kepastian. Itu lebih sakit. Singkat cerita, akhirnya pukul 8 malam kami tiba di desa kaki gunung yang akan kami daki. Suasana sangat sepi sekali. Kami tidak tahu letak basecamp pendakian berada di sebelah mana. Karena dari kami semua belum ada yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah warga dan menanyakan letak basecamp pendakian. Alhamdulillah akhirnya kami diantarkan oleh warga tersebut menuju ke basecamp. Jaraknya ternyata lumayan dekat, mungkin hanya sekitar 200 meter saja. Setelah mengurus perizinan, malam itu kami langsung melakukan pendakian. Trekking di malam hari memang sudah biasa bagi kami. Kami jalan beriringan meniti perkebunan milik warga setempat sebelum akhirnya kami benar-benar masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Menurut informasi yang aku dapatkan dari pihak basecamp, hari ini hanya ada 2 grup saja yang melakukan pendakian.
Grup pertama beranggotakan 2 orang, tadi naik sehabis isya, dan kami adalah grup kedua. Selama perjalanan kami isi dengan canda dan saling ejek agar suasana tidak terlalu sepi. "Pos 2 bro," seru Anto yang berjalan paling depan, memberitahu kami semua. "Lah, pos satunya di mana ya?" Timpal Uday sambil mengarahkan senter ke sebuah pohon yang terdapat plang penanda pos 2 ini. Ternyata kami melewatkan pos 1. Mungkin karena plang penanda pos 1 tidak terlihat. Tapi baguslah, berarti tinggal 4 pos lagi untuk sampai di tujuan kami malam ini. "Sebat dulu toh," Omet memberi instruksi agar kami istirahat. Aku keluarkan termos berisi kopi panas yang tadi kubuat di base camp, dan beberapa snack untuk mengganti tenaga yang hilang dalam perjalanan tadi. "Met, si Mawar sejak kapan pindah ke situ?" "Mawar? Mawar siapa toh?" "Lah itu tetangga baru lu." "Wah, anjir, sakti bener lu. Gua aja belum tahu siapa namanya. Udah keduluan aja." Obrolan kami tidak jauh seputar perempuan. Semua kami bahas dari mulai si A sampai si M. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Anto mulai berjalan lagi di depan, diikuti oleh Omet dan Uday. Kemudian aku berjalan paling belakang. Sambil berjalan, kami lanjut membahas si N sampai Z. Suasana terasa sedikit ramai, meskipun hanya kami berempat saja yang ada di sini. Saat sedang asik larut dalam obrolan dan candaan, tiba-tiba Anto berhenti mendadak, membuat kepala kami yang berjalan di belakangnya beradu membentur keril yang ada di depannya masing-masing. "Pos 2 lagi, Met," ucap Anto dengan nada pelan dan sedikit keheranan. Aku langsung mengarahkan senter ke arah pohon, dan benar saja, di pohon tersebut terdapat sebuah plang yang bertuliskan pos 2. "Apa mungkin yang tadi kita istirahat itu pos 1 toh? Soalnya kita kan nggak nemuin pos 1, ucap Uday. Setelah aku perhatikan sekeliling, ternyata tempat ini berbeda dengan tempat kami istirahat tadi. Tapi yang membuat aku heran adalah pohon tempat plang itu terpasang bentuknya sama persis dengan pohon yang ada di pos 2 sebelumnya. Entah ketiga temanku sadar atau tidak dengan hal ini. "Bisa jadi, Day. Atau mungkin tadi pos 2 bayangan dan ini pos 2 yang asli," ucapku agar ketiga temanku tidak berpikir yang aneh-aneh. "Ya udah, lanjut aja toh," ajak Omet. Kami pun kembali berjalan melanjutkan pendakian. Pembahasan tentang para wanita yang menjadi primadona masih berlanjut. Tapi kali ini aku tidak fokus dengan obrolan ketiga temanku itu. Berkali-kali aku menengok ke belakang karena merasa seperti ada yang berjalan di belakangku. Namun setiap ku tengok, ternyata tidak ada siapa-siapa. Padahal dengan jelas aku mendengar suara hentakan langkah kaki yang berasal dari arah belakang. Tanjakan demi tanjakan terus kami lalui. Hutan yang lebat dan pohon-pohon yang tinggi besar menemani langkah kami sepanjang jalur. "Pos selanjutnya kok nggak nyampe-nyampe ya?" celetuk Uday saat kami rehat di sebuah tanjakan di tengah perjalanan. "Apa kita salah jalan? Tapi dari tadi gue ngikutin jalur setapak ini kok nggak lihat ada persimpangan atau jalur bercabang," timpal Anto. Kulihat jam ternyata sudah hampir pukul 2 pagi. Berarti sudah sekitar 3 jam kami berjalan dari pos 2 tempat kami istirahat tadi. Aneh juga pikirku. Menurut info yang kudapat, jarak dari pos 2 ke pos 3 normalnya berkisar 1,5 hingga 2 jam saja. Dengan tempo perjalanan kami yang terbilang cepat, harusnya sedari tadi kami sudah sampai di pos 3. Apa mungkin pelang penanda tidak terlihat seperti saat melewati pos 1? Benar juga, ucapan Omet inilah yang paling logis menurutku. Tidak sampai 5 menit beristirahat, kami melanjutkan lagi perjalanan. Kali ini Anto menyuruhku untuk di posisi paling depan, kemudian diikuti olehnya, lalu Omet dan Uday di posisi paling belakang. Entah karena mulai merasa lelah atau mungkin mereka sama sepertiku yang saat ini sedang memikirkan keanehan sepanjang perjalanan tadi. Yang jelas, kali ini suasana mulai sedikit kaku. Obrolan yang keluar hanya seperlunya saja. Semoga saja kami lekas sampai di pos selanjutnya.
Aman, aman. Matt, aman, aman. Day, aman. Hanya itu yang kulakukan berkali-kali untuk memastikan kondisi mereka baik-baik saja, sambil memerhatikan jalur dan pohon-pohon besar sebagai patokan. Di tempat istirahat terakhir tadi pun, aku sudah menancapkan ranting sebagai tanda jikalau kami hanya berputar-putar saja di sini. Dalam heningnya suasana malam, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara gamelan. Perlahan tapi pasti, suara gamelan itu semakin lama semakin terdengar jelas. Perasaanku semakin yakin kalau ini ada yang tidak beres. Aku mengecek lagi kondisi ketiga temanku dengan pertanyaan yang sama. Tok, aman? Aman. Matt, aman? Aman. Day, udah, aman? Day. Aku langsung menengok ke belakang dan ternyata Uday tidak ada. Matt, kemana Uday? Sumpah Lang, gua nggak tahu. Perasaan kayaknya tadi masih ada di belakang gua, jawab Omet dengan penuh rasa heran. Kami sedikit berteriak manggil-manggil nama Uday, namun tidak ada jawaban sama sekali. Oke, gua coba ngecek ke bawah. Kalian tunggu di sini, ujarku sambil melepas keril. Jangan lama-lama Lang. Iya Lang, pinta Anto dan Omet seperti penuh kekhawatiran. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Ketemu gak ketemu, jam 4 gue balik lagi ke sini, kataku sambil bergegas berjalan mencari Uday. Dengan langkah cepat aku turun menyusuri jalur pendakian sambil sesekali memanggil-manggil Uday dengan suara yang agak keras. Belum ada 1 menit aku meninggalkan Anto dan Omet. Rasa kagetku kembali bertambah ketika melewati sebuah turunan yang agak curam. Di situ aku melihat sebuah ranting bercabang yang tadi kutancapkan sebagai tanda. Aku kembali lagi naik ke atas beberapa langkah dan benar saja, di tempatku berdiri ini aku bisa melihat posisi Anto dan Omet dari cahaya senternya. Jaraknya tidak lebih dari 50 meter. Dan padahal tadi saat naik sepertinya kami sudah berjalan sangat jauh meninggalkan tanjakan ini. Jika ini semua benar, berarti Uday hilang di antara tanjakan ini sampai di posisi Anto dan Omet sekarang berada. Apa mungkin Uday pergi kencing sebentar? Tapi kenapa dia tidak bilang? Rasa takut, khawatir, jengkel dan marah bercampur menjadi satu dalam benakku. Kuarahkan senter ke dalam hutan yang ada di kiri dan kananku sambil berharap menemukan Uday yang mungkin sedang kencing di sana. Tapi saat aku alihkan senter ke arah hutan sebelah kiri, astaga, mungkin itu yang sering disebut-sebut sebagai kuntilanak oleh kebanyakan orang. Aku langsung memalingkan muka. Sambil menunduk, aku langsung berjalan menuju Anto dan Omet. Aku tidak berani lagi mengarahkan pandanganku selain ke tanah. Yang kulihat hanya jejak-jejak sepatu bekas kami yang tadi melewati jalan ini. Tapi tanpa sengaja aku melihat ada jejak sepatu yang berbelok masuk ke arah hutan. Apa mungkin itu jejak sepatu Uday? Gumamku dalam hati. Kupanggil Anto dan Omet sambil terus berjalan mencari dan mengikuti jejak itu sampai masuk ke hutan. Dan tidak begitu jauh, aku menemukan keril Uday yang ditinggalkan begitu saja di dekat sebuah pohon besar. Tapi kemana dia? Uday, Uday! Aku berteriak memanggil-manggil Uday. Tetapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Anto, Omet, sini cepetan! Aku berteriak lagi karena mereka tidak kunjung menghampiriku. Rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Tekadku semakin kuat. Aku harus menemukan Uday secepat mungkin. Aku memberanikan diri untuk terus berjalan meskipun seorang diri. Dan tiba-tiba suara gamelan yang tadi sempat hilang kini kembali terdengar dengan sangat jelas di telingaku. Suara itu benar-benar berasal dari dalam hutan ini. Rasa ciut kembali datang menggoda. Namun aku harus tetap pergi ke sana. Perasaanku mengatakan kalau Uday sedang berada di sana. Kubaca doa-doa pendek yang aku hafal dan meminta pertolongan kepada Allah. Lalu aku paksakan kaki ini untuk melangkah mendekati sumber suara tersebut. Semakin jauh aku masuk ke dalam hutan, suara tersebut semakin jelas terdengar. Bahkan kali ini
diiringi dengan suara riuh dari orang-orang. Aku semakin penasaran, ingin mengetahui semua ini. Angin kencang tiba-tiba saja datang, kemudian disusul dengan kabut yang sangat tebal. Suara-suara riuh itu kini seperti mendekat kepadaku. Kini suara itu terdengar sangat nyata sekali. Bulu kuduku berdiri, seluruh tubuhku gemetar menahan rasa takut. Meskipun tidak melihat penampakan yang menyeramkan, tapi aku merasa suasananya sangat mencekam sekali. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali menemui Anto dan Omet. Tapi saat aku membalikan badan, astagfirullahaladzim, hutan yang barusan aku lewati kini tidak ada. Berubah menjadi sebuah tempat yang mirip seperti pasar. Kulihat banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang dan melakukan aktivitas jual beli. Aku mundur menjauhi pasar itu dan bruk. Aku kaget bukan main. Langkahku terhenti saat tubuhku menabrak sesuatu. Dengan perasaan was-was, pelan-pelan aku menengok ke belakang. Ternyata posisiku berada di tengah-tengah pasar ini, dan aku tengah menabrak sebuah meja milik salah satu pedagang. Kue-kue yang dia jual jatuh berantakan di tanah. Pedagang itu lalu melihatku dengan tatapan yang agak aneh. "Maaf pak, saya tidak sengaja," kataku sambil ketakutan. "Gak apa-apa nak, tapi beresin lagi ya," kata bapak itu dengan bahasa Jawa sambil tersenyum. "Iya pak," jawabku sambil hendak membereskan barang-barang dagangan itu. Tetapi aku dibuat terdiam saat melihat lagi dagangan tersebut. "Kenapa? Ayo beresin," kata bapak itu lagi dengan tegas. Dengan gemetar aku punguti satu persatu potongan tubuh manusia yang berserakan di hadapanku dan meletakkannya kembali di atas meja. Ada potongan tangan, jari, kuping, dan yang lainnya. Perutku langsung mual saat tanganku meraih jeroan tubuh manusia yang masih berlumuran darah. Bapak itu hanya tertawa melihatku yang sedang muntah. "Ngapain kamu di sini?" tanya bapak itu setelah aku selesai membereskan semua dagangannya. "Saya sedang mencari teman saya pak." "Oh, nyari dia toh?" kata bapak itu seperti mengetahui udah. "Di mana dia sekarang pak?" tanyaku sangat antusias. Tangan bapak itu menunjuk ke suatu arah. "Cari saja di sana, itu juga kalau kamu sanggup," ucap dia seolah meledekku. "Terima kasih pak." Aku langsung berjalan menuju arah yang ditunjuk bapak tadi. Orang yang aku temui di sini semuanya aneh. Mereka seperti sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Bahkan mereka seperti tidak menyadari keberadaanku. Masa bodoh. Peduli amat dengan mereka. Mereka saja tidak peduli denganku. Yang penting, aku bisa segera menemukan Uday. Aku terus berjalan mengikuti petunjuk bapak tadi. Meskipun aku sendiri tidak tahu harus kemana dan bagaimana, karena tempat ini seperti tidak ada ujungnya. Aku seperti jalan berputar-putar saja di tempat yang sama. Bahkan aku tidak tahu mana arah utara dan selatan. Sejauh mata memandang, hanya pasar ini saja yang kulihat. Ternyata pedagang tadi telah menipuku. Entah sudah berapa lama aku berjalan, jam di tanganku mendadak mati. Menurut perkiraanku, sudah hampir setengah hari lamanya aku menyusuri tempat ini. Rasa haus dan lapar mulai menggerogoti tubuhku. Kaki ini pun sudah terasa sangat lelah sekali. Aku sudah hampir putus asa. Ku coba untuk bertanya pada orang-orang yang ada, namun mereka tidak merespon sedikit pun. Seolah memang aku tidak terlihat oleh mereka. Di tengah keputusasaanku, akhirnya aku memilih untuk berbalik arah. Bermaksud untuk menemui pedagang yang tadi kutabrak dagangannya, karena hanya dialah yang bisa berinteraksi denganku. Kupaksakan kaki ini melangkah, meskipun sebenarnya aku sudah tidak sanggup lagi. Namun pedagang itu tidak pernah aku temukan lagi. Bahkan aku sudah berputar-putar mencarinya ke sana kemari. Dengan langkah yang gontai, tiba-tiba terbesit di pikiranku, bagaimana jika aku tidak bisa keluar dari pasar gaib ini? Bagaimana kondisi Anto dan Omet? Kondisi Uday? Jangankan untuk menolong Uday, saat ini aku pun sepertinya membutuhkan pertolongan.
Air mataku menetes membayangkan wajah ibu dan Gali adikku. Teringat ucapan ibu saat di dalam mimpi kemarin yang menyuruhku untuk membatalkan pendakian ini. Ternyata mimpi yang aku anggap sebagai bunga tidur itu adalah sebuah pertanda. Aku memaki diriku sendiri. Namun aku sadar, penyesalan tidak akan menolongku keluar dari pasar sialan ini. Kini kurasakan kaki ini sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk berjalan. Rasa haus dan lapar menambah tubuhku semakin kepayahan. Akhirnya tubuhku ambruk jatuh ke tanah. Pikiranku sudah penuh dengan hal-hal yang negatif. Aku hanya bisa memohon, jika memang aku harus mati di sini, biarkan jasadku dibawa pulang dan dimakamkan secara layak oleh keluargaku. Wajah ibu kembali hadir dalam bayanganku. Dalam kondisi seperti ini, rasanya ingin sekali aku memeluk dan menciumnya untuk yang terakhir kali. Tangisku semakin tidak terbendung lagi. Kuputar semua memori tentangnya. Terakhir kali aku melihat wajah ibu saat pamit meminta restu untuk mendaki gunung ini. Aku berangkat ya Bu, doakan semua lancar sampai pulang lagi ke rumah. Tanpa kamu minta pun, ibu selalu melakukannya, Lang. Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, hati-hati di sana. Selalu ingat Tuhan ya, Lang. Itu benar. Seharusnya dalam setiap langkah aku selalu mengingatnya, bukan hanya di waktu azan dan sholat saja. Astagfirullahaladzim, hatiku berdebar kencang. Ampuni hambamu ini ya Allah, selamatkan aku dan ketiga teman-temanku. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak hentinya aku terus menyebut asma ilahi dalam hati. Harapan untuk keluar dari tempat ini seperti timbul kembali. Dengan tertati-tati aku berdiri dan melangkah mencari jalan keluar dari tempat ini. Aku harus menemukannya. Suara riuh perlahan-lahan berubah menjadi sunyi. Dari dalam kerumunan, kulihat seseorang tersenyum dan menghampiriku. Ayah, ucapku antara takut dan senang. Ya, beliau adalah almarhum ayahku. Ngapain kamu, Lang? Ayo cepat pulang. Tempatmu bukan di sini. Orang-orang kini mulai melihat ke arah kami. Entah mereka sudah menyadari keberadaanku atau karena ayahku. Kulihat mereka saling berbisik satu sama lain, kemudian tertawa licik. Ayahku menuntunku hingga akhirnya kami sampai di sebuah gapura yang menjadi perbatasan antara hutan dan pasar ini. Ikuti jalur setapak itu dan jangan menoleh ke belakang sebelum kamu melewati 3 pohon besar yang berjejer di sebelah kanan, ucap ayah sambil menunjuk jalan yang ada di depan. Teman Gilang gimana ya? Dia udah aman, ayo cepat pergi, kata ayah sambil memberiku 2 koin berwarna emas. Salam buat ibu dan adik ya, ucapnya lagi lalu pergi meninggalkanku. Ayah, tunggu ya, kataku sambil berusaha mengejarnya. Tapi ayahku berjalan dengan sangat cepat dan dalam sekejap saja beliau hilang dari pandanganku. Kuperhatikan koin-koin yang ada di tanganku. Untuk apa benda ini? Batinku bertanya-tanya. Aku menyimpannya ke dalam kantong celana, lalu berjalan masuk ke hutan dan terus mengikuti jalan setapak. Kuingat pesan ayah yang melarangku untuk menoleh ke belakang, meskipun sebenarnya aku penasaran. Entah sudah berapa jauh aku berjalan, ketiga pohon besar itu masih belum terlihat. Suasana sepanjang jalan mirip dengan jalur pendakian yang tadi malam kulewati. Sepertinya aku sudah kembali ke dunia nyata. Perasaanku sedikit lega. Iseng aku menoleh ke belakang untuk memastikan kalau aku memang sudah benar-benar keluar dari pasar gaib. Sialan. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata posisiku masih berada di gapura perbatasan antara hutan dan pasar ini. Apa karena aku melanggar aturan yang disebutkan ayat tadi? Aku kembali lagi berjalan menyusuri jalan setapak. Kali ini aku harus teguh. Jangan sampai menoleh ke belakang sebelum melewati 3 pohon besar yang berjejer di sebelah kanan. Dalam hati aku terus berdoa, meminta pertolongan Allah. Hingga akhirnya dari jauh, aku melihat 3 pohon yang sangat besar. Mungkin ini pohon-pohon yang dimaksud ayah. Suara-suara riuh kembali terdengar di belakangku. Gilang, Gilang,
Kali ini disertai suara seseorang yang memanggil namaku. Tapi aku terus saja berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak lagi ingin tahu apa yang ada di belakangku. Kurogoh 2 koin pemberian ayah tadi, lalu kubuang tepat di depan pohon itu. Ajaibnya, setelah aku melewati pohon tersebut, aku melihat tanjakan yang terdapat sebuah ranting bercabang yang aku tancapkan tadi malam. Aku mulai tersenyum, berarti tempat Anto dan Omet sudah tidak jauh lagi. Buru-buru aku berjalan menuju tempat Anto dan Omet, karena tadi aku berjanji hanya pergi 1 jam saja. Kulihat mereka bertiga sedang tertidur pulas di balut sleeping bag. Syukurlah, ternyata Uday sudah ada. "Woi, bangun, bangun. Tok, Met, Day, bangun woi," ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh mereka. "Jam berapa ini, Lang?" tanya Omet. Aku refleks melihat jam di tanganku. "Jam 5, ucapku sambil sedikit heran karena jam ini kembali nyala. Ternyata aku berada di pasar itu hanya 2 jam saja. Padahal tadi aku merasa sangat lama sekali. "Lumayan juga kita tidur ya. Lu balik ke sini jam berapa, Lang?" tanya Anto. Ternyata mereka langsung tertidur tidak lama setelah aku tinggalkan. Pantas saja saat aku panggil, mereka tidak menjawab. "Emang habis dari mana, Lang?" tanya Uday dengan polosnya, seolah dia memang tidak sadar dengan kejadian tadi. "Harusnya kita yang nanya, Day. Lu tadi kemana?" timpal Anto sewot. "Gua gak kemana-mana. Gua cuma beli kue doang di..." Mulut Uday terhenti. Tangannya menunjuk ke arah hutan. Ekspresi mukanya terlihat tegang. "Lu kalau ngomong yang bener, Day. Mana ada yang jualan di sini?" Omet sedikit emosi. Berkali-kali Uday mengarahkan senter ke dalam hutan itu, dan memang tidak ada apa-apa selain semak dan pohon-pohon. "Beneran, Met, tadi gue beli kue buat camilan kita," ucap Uday serius sambil mengeluarkan bungkusan kotak yang terbuat dari anyaman bambu. Kami bertiga saling pandang tidak percaya. "Anjir!" Kami semua kaget saat kubuka kotak bambu itu. Ternyata isinya adalah daging yang sudah membusuk dan dipenuhi belatung. Aku langsung teringat potongan tubuh manusia yang dijual pedagang di pasar itu. Seketika aku kembali mual mengingat jeroan manusia yang aku bereskan di sana. Kulihat di bagian baju yang kupakai untuk membersihkan tanganku, ternyata masih ada bekas darah itu. Kubawa kotak itu ke arah hutan yang udah tunjuk dan langsung membuangnya jauh-jauh. "Gimana nih, mau lanjut atau balik?" tanyaku pada ketiga teman-temanku. "Nggak bakal bener ini mah." "Iya, kita turun aja," ucap Anto dan Omet. Uday hanya mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Ngopi dulu gak, Mat?" "Gak usah, ntar aja di base camp," ujar Omet mantap. Tanpa babi bu lagi, kami langsung turun menuju base camp. Mas, udah turun? Gimana, di puncak cerah?" sapa penjaga base camp saat kami tiba. "Kami cuma sampai pos 2 aja, Mas," jawab Anto sambil senyum-senyum. "Masnya bisa aja, masa 3 hari cuma sampai pos 2 aja?" ucap si penjaga base camp. 3 hari. Kami berempat langsung saling berpandangan satu sama lain. Ternyata sudah 3 hari lamanya kami berada di dalam hutan gunung tersebut, sesuai dengan yang kami rencanakan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.